Lagu terkini dengan genre pop, indie, rock, klasik, alternatif, dan R&B yang sering kita dengar bahkan sampai kita lip sync nyanyiin sambil santeria. Tapi, orang Jawa juga tidak mau ketinggalan dengan genrenya. Tapi, tunggu dulu. Dalam kebudayaan Jawa, lagu disebut dengan tembang atau sekar. Menurut Prawiradi Sastro, tembang adalah seni suara yang dibangun dari bermacam-macam laras dan nada sebagai bahannya. Sebuah tembang memiliki aturan atau paugeran ini. 1. Guru gotro atau baris, guru wilangan atau suku, dan guru lagu atau vokal. 2. Cakepan atau lirik lagu. 3. Titi laras atau pelok, slendro. Kalau dalam musik umumnya, kita mengenal mayor dan minor. Kemudian ayo kita pergi ke jenis-jenis tembang Jawa. Jenis-jenis tembang Jawa dibagi menjadi 3, yaitu tembang dolanan, tembang klasik, dan tembang Jawa campur sari. Tembang dolanan dibagi menjadi 2, yaitu tembang dolanan gagrak lawas dan tembang dolanan gagrak anyar. Tembang klasik dibagi menjadi 3, tembang gede atau sekar ageng, tembang tengahan atau sekar tengahan, dan terakhir tembang alit atau sekar alit. Dalam tembang Jawa campur sari, tidak ada jenis-jenis lagi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tembang dolanan. Tembang dolanan adalah tembang atau lelagon yang dinyanyikan oleh anak-anak. Umumnya dilakukan saat bulan purnama sebagai hiburan. Biasanya lelagon tersebut diiringi dengan tarian yang cocok dengan arti tembang tersebut. Jadi terserah mau bikin tembang apa. Berbeda dengan tembang-tembang lain, tembang dolanan tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti paugeran yang tadi. Tembang dolanan disajikan dengan iringan musik gamelan, baik laras slendro maupun pelok. Jadi dalam pembuatan tembang dolanan tidak mengikuti guru sastro, guru wilangan, dan guru lagu. Maaf, bukan guru sastro, tapi guru gotro. Kalau guru sastro masuk ke dalam geguritan. Tembang dolanan gagrak anyar. Tembang dolanan gagrak anyar ialah tembang dolanan yang bersifat baru, gampang ditebak arti lagunya serta nama pengarangnya jelas. Kebalikan dari tembang dolanan gagrak lawas yang diciptakan sangat lama. Tembang dolanan gagrak anyar baru diciptakan akhir-akhir ini, yaitu pada tahun sehabis 1900-an. Contohnya kayak karya Kinarto Sabdo yang judulnya Tahu-Tahu Tempe, Gugur Gunung, Lumbung Desa, dan Jamu Jawa. Kemudian ada karya Ki Anom Suroto, Dalang Kondang, yang judulnya Solo Berseri dan Mas Sopir. Kemudian ada karya Sarwanto yang judulnya Wonogiri Sukses. Boleh kalian searching-searching. Tembang Jawa klasik muncul pada masa kerajaan, tepatnya saat berakhirnya masa kekuasaan Majapahit dan dimulainya pengaruh Wali Songo. Sedangkan untuk daerah Jawa Timur dan Bali, tembang klasik sudah dikenal sejak sebelum kedatangan agama Islam. Tembang klasik dibagi menjadi 3, yaitu tembang gede atau sekar ageng. Tembang gede atau sekar ageng adalah jenis tembang yasan yang memiliki aturan lebih ketat terkait dengan lampah, seperti kesamaan jumlah suku kata di dalam setiap baris. Contohnya Minto Jiwo, Kusumo Wicitro, dan Pamularsih. Tembang tengahan atau sekar tengahan. Tembang tengahan sebenarnya juga merupakan jenis tembang mocopat, namun lebih populer. Tembang tengahan terikat dengan guru wilangan dan guru gotro. Buku-buku yang bercerita menggunakan tembang tengahan disebut sebagai kidung. Nah, contohnya seperti Kidung Ronggolawe, Kidung Sundayono, dan lain sebagainya.
Kemudian contoh-contoh tembang tengahan yaitu Wirangrong, Giriso, dan Balabak. Jadi maksudnya di dalam karya sastra berbentuk kidung seperti Kidung Ronggolawe, Sundayana itu termasuk karya sastra Jawa periode tengahan. Periodisasi tembang alit muncul setelah Islam mulai berkembang. Contohnya, tembang alit dalam serat-serat masa kini adalah tembang mocopat yang ada 11, yaitu seperti Mijil, Mas Kumambang, Kinanti, Sinom, dan lain-lain. 11 nama-nama tembang mocopat itu adalah merupakan perjalanan hidup manusia dari mulai alam barzah, kandungan, hidup di alam dunia, sampai meninggal. Terakhir adalah tembang Jawa Campur Sari. Jenis tembang Jawa Campur Sari ini akhir-akhir ini sering naik daun dan digandrungi banyak orang, bahkan dijadikan memes. Kita kasih contohnya saja, ada seorang seniman tembang dari Solo bernama Didi Kempot yang sangat populer dan telah menciptakan banyak sekali tembang yang bagus. Nah, seniman Didi Kempot ini termasuk dalam tembang Campur Sari. Seperti lagunya Sewu Kutho, Cecak Rowo, Perawan Kalimantan, Cidro, Jambu Alas, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan tembang campur sari. Terima kasih sudah nonton Boyem. Don't forget to like, subscribe, and comment.